Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar bang? Alhamdulillah Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Bikhairin wa Semoga afiyah. Ustaz beserta keluarga dan tim SRB selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kali ini kita membahas mengenai tauhid Ustaz ya. Karena kemarin sebetulnya ingin melanjutkan lebih detail mengenai syarat utama masuk surga, yaitu beriman pada Allah. Itu merupakan bagian daripada tauhid. Jadi kita akan lebih mendetailkan melalui buku tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kita pada Allah, sehingga kita bisa lebih takwa, lebih beriman, sehingga syarat utama yang maksudnya kita bisa dapatkan. Amin insyaallah. Amin. Dan sebelumnya seperti biasa Ana infokan bahwa kajian ini terdiri dari dua sesi, yaitu tausiah dan tanya jawab. Mungkin untuk sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita dalam menuntut ilmu dan ikhlas. Kemudian sebaiknya kita mencatat agar ilmu yang telah sampaikan Al-Ustaz bisa kita ingat kembali kalau kita lupa. Dan juga para jamaah untuk menonaktifkan audio dan video pada saat kajian berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian ini kepada Ustaz Tafadhol Mashkuro. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, berbincang tentang syarat masuk surga, di mana syarat yang utama yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diabaikan, yaitu la ilaha illallah. Namun ternyata tidak sedikit dari orang-orang yang secara lisannya mengatakan la ilaha illallah, ternyata prakteknya tidak seperti yang dia ucapkan. Bahkan ada banyak penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dia ucapkan. Maka tadi kalau disampaikan inisiatif dari teman-teman untuk mendalami kalimat tauhid ini. Apa sih konsekuensi dari orang yang mengatakan la ilaha illallah? Apa tuntutan? Apa syarat dan ketentuannya? Sehingga dia tidak sia-sia. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi termasuk kitab yang ringkas sebenarnya dalam menjelaskan tentang Allah atas hambanya, itu tauhidul ibadah, di mana pengakuan seorang hamba bahwa yang menciptakan adalah Allah Jalla Jalaluh, yang memberikan rizki, yang mengurusin alam semesta ini adalah Dia, maka konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Dia saja. Kita akan membaca kitab ini dan kita akan berusaha untuk menjelaskan dengan ringkas, karena insya Allah ya teman-teman yang mau membaca, insya Allah dia akan faham. Ya dulu banyak yang buta huruf, sehingga dia harus mendengar saja. Tapi sekarang alhamdulillah hampir semuanya
Allah mudahkan untuk membaca sehingga nggak ada alasan untuk tidak membaca, dan kita akan membaca dengan memberikan uraian yang ringkas tapi padat, insyaallah. Nah, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, lanjut. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut-togut itu. Barakallahu fikum. Taib. Syekh memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, di mana hal ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menulis. Tatkala beliau menulis surat ke raja-raja, maka beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga tahu bagaimana Nabi Sulaiman tatkala menulis sebuah surat ke Ratu Balqis yang dikirimkan via burung hudhud, itu pun innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sebagai umat Islam kalau menulis surat, usahakan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Menulis buku, usahakan. Sebagian mengatakan takut Ustaz nanti kalimat bismillahirrahmanirrahim ini kemudian dibuang. Jangan dibuang. Dihargain. Kalaupun mau dibuang, maka dibuang ke tempat yang terhormat. Atau dengan cara dibakar. Taibah. Lalu beliau mengatakan Kitab Tauhid. Hakikat dan kedudukannya. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah alal abid, hak Allah atas hamba-hambanya. Ini kalau bicara hakikat tauhid ini, sebenarnya kalimat tauhid ini disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kelak Allah akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla, ahlu tauhid. Kemudian ceritanya Jabir bin Abdullah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan ibadah haji, Jabir mengatakan fa'ahalla bitauhid. Beliau bertalbiyah dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka bertalbiyah, tapi talbiyah mereka penuh dengan kesyirikan. ارجع إلى البيت عند أم الفلوس. بابا ما يجيب فلوس. نعم. طيب جوهر. Barusan ada yang datang. Yallah aghliq al-bab Yusuf. Aghliq al-bab. لا تجيب فلوس من الناس. Jadi Yusuf datang minta 2.000. Kayak tukang parkir aja dia. Taib. Sampai mana kita? Sampai kalimat tauhid. Kalau kita bicara tentang kedudukan dan hakikatnya, maka firman Allah yang pertama tadi dibaca, yang di surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan yang namanya ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid.
Orang-orang musyrikin beribadah. Emangnya Abu Jahal nggak beribadah? Emangnya Abu Lahab nggak beribadah? Mereka pada beribadah. Tapi yang namanya ibadah baru akan diterima tatkala berdasarkan tauhid. Itulah kenapa Nabi SAW terus mendakwain penduduk Mekah agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Sehingga kalau mereka beribadah, beramal soleh, namun tidak mentauhidkan Allah, yang ada kerugian buat mereka. Amr ibn As, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayahnya. Ayahnya ini orang baik. Ayahnya rajin sedekah, membantu orang lain. Terkenal di Mekah kebaikannya. Apa kata Nabi SAW? Amma abuka, falau kana aqarra bit-tauhid. Andai kata bapakmu itu mentauhidkan Allah Azza wa Jal, fatasaddaqta wa sumta anhu balaghahu dzalika. Kemudian engkau bersedekah buat bapakmu, engkau puasa menggantikan puasa bapakmu, akan sampai kepada bapak. Kalau bapakmu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak, maka nggak ada gunanya. Tauhid ini seperti bersuci untuk sholat. Apa gunanya orang sholat tapi tidak bersuci? Dia sholat 4 rakaat zuhur. Sebelumnya 4 rakaat qobliyah. Sesudahnya 4 rakaat ba'diyah. Tapi dia tidak wudu, dia tidak bersuci, nggak diterima. Maka kita harus tahu dengan tujuan kita diciptakan. Bukan sembarangan beribadah. Karena kalau kita ngelihat hampir semua orang-orang beragama, mereka punya ritual, mereka punya peribadatan. Tapi apabila peribadatan itu tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, rugi dan sia-sia. Nggak ada gunanya buat mereka. Dan berat ya, orang ini diajak bertauhid, mereka merasa aneh nih. Bagaimana orang-orang musyrikin ketika Nabi meminta kepada mereka untuk mengatakan qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Apa jawaban orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini jadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu hal yang mengherankan. Ajib, tauhid mengherankan, kesyirikan yang biasa. Karena memang udah jadi tradisi, udah jadi budaya. Jadi tradisi dan budaya kesyirikan, ketika datang tauhid, maka yang dianggap aneh oleh mereka tauhid nih. Gimana nih bapak-bapak kita, nenek moyang kita, udah bikin berbagai macam berhala, sesembahan, ritual, sesajen. Kok tahu-tahu datang orang mengatakan qulu la ilaha illallah. Mereka menolak. Namun, yang mengherankan, ada orang mau mengatakan la ilaha illallah, tapi dia tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ternyata dia punya sesembahan selain Allah. Dan ayat yang kedua, kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan dengan tujuan agar makhluknya yang bernama jin dan manusia ini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, lalu Allah mengutus rasul-rasulnya. Untuk apa tuh? Nabi Nuh diutus, Nabi Soleh diutus, Nabi Hud diutus, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah, Nabi-Nabi Bani Israel, kemudian Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kenapa mereka diutus oleh Allah? Untuk apa? Apakah sekedar untuk agar orang-orang itu berbuat baik kepada sesama? Mereka saling tolong menolong, mereka saling mencintai. Nah, itu semua di antara tujuan diutusnya para nabi. Tapi tujuan utamanya sama dengan tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana di ayat 36 dari surat An-Nahl tadi yang dibaca. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan kami benar-benar telah mengutus di setiap umat seorang Rasul. Misinya apa itu Rasul? Ani'budullah. Mengajak kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Tinggalkan
segala bentuk sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuknya. Mau itu matahari, mau itu rembulan, mau itu api, mau itu nabi sekalipun, atau malaikat, tinggalkan semua bentuk penyembahan kecuali kepada Allah saja. Oleh karena itu kalau kita melihat ucapan, seruan para nabi kepada kaumnya, apa kata mereka? Ya qaumi ibudullah, malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadah hanya kepada Allah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu seruan para nabi. Jadi kalau bicara kita jadi orang baik, na'am. Tapi ingat, hablum minallahnya harus dijaga. Hablum minannasnya dilestarikan. Jangan kemudian engkau berbuat baik kepada manusia, tapi sama Allah engkau melakukan kezaliman. Maka engkau akan jadi makhluk yang paling buruk. Walaupun dipandang manusia engkau baik. Baik, ayat yang ketiga, surat Al-Isra, silahkan dibaca. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu aku kecil. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, di sini Allah juga telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Jalla Jalla. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadah fa ma'nahu at-tauhid." Semua kalimat ibadah yang tertera di dalam Al-Qur'an Karim, maka maknanya adalah tauhid. Tadi sudah disebutkan kenapa seperti itu, karena ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid, sebagaimana salat seorang tidak akan diterima kecuali dengan bersuci. Kemudian bicara tadi di An-Nahl ayat 36, Allah juga mengatakan ani'budullah wajtanibut taghut. Hindarin taghut. Tauhidkan Allah Azza wa Jal. Sebenarnya makna taghut itu ada dua. Makna umum dan makna khusus. Kalau makna khusus, setan maksudnya. Hindarin setan. Jangan malah kita ngikutin jalannya setan. Adapun makna umum untuk taghut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya. Baik itu sesembahan, atau orang yang diikutin, atau manusia yang ditaatin. Itu taghut ketika melampaui batasnya. Artinya sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita turutin perintahnya karena bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau kita menurutin perintahnya padahal Allah melarangnya umpamanya, jadi taghut nih orang. Seperti itu. Baik, di ayat yang ketiga,
Setelah Allah menetapkan kewajiban untuk mengabdi kepada Allah saja, Allah jelaskan tentang bagaimana muamalah kita dengan manusia. Ternyata orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita adalah orang tua kita. Maka dikatakan, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nih. Jadi kalau bicara hak yang paling besar itu haknya Allah. Setelah itu haknya orang tua. Bukan haknya istri, bukan haknya anak. Allah kemudian jelaskan bagaimana kalau orang tua sudah sepuh, hidup dalam pemeliharaan kita. Apa yang harus dilakukan anak? Bersabar. Tabah. Jangan mengatakan jangan membentak keduanya. Kadangkala permintaan mereka ya tidak sesuai, mereka sudah tua, tapi mintanya seperti anak-anak umpamanya. Kadangkala terjadi seperti itu, jangan dihardik keduanya. Jangan dibentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karim. Allah kasih penjelasan lagi, sebuah perintah, ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Kemudian jangan sombong, congkak sama orang tuanya. Kau seharusnya merendahkan diri. Berdoa buat keduanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihlah keduanya sebagaimana keduanya merawatku, memeliharaku ketika aku kecil. Kenapa berkaitan dengan ketika kita kecil? Karena memang tatkala kita udah besar, kita merasa nggak butuh sama orang tua. Kita bisa hidup sendiri, cari makan sendiri. Apalagi kalau sudah berkeluarga, punya istri, punya banyak kawan. Tapi Allah ingatkan ketika engkau kecil. Siapa yang peduli sama dirimu? Ada satu fase dari kehidupan manusia yang dia lupa. Lupa tidak ada dalam ingatan dia. Ketika dia keluar dari perut ibunya. Dia lupa. Ketika dia disusui sama ibunya. Ketika dia buang kotoran kemudian orang tuanya yang membersihkan. Ketika dia disuapin makanan. Nggak ada dalam memori manusia. Maka Allah ingatkan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun atau berbuat syirik. Barakallahu fikum. Nah, di surat An-Nisa ayat 36 ini. Di sini ayat ini dikenal dengan ayat 10 hak. Ada 10 hak. Hak yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini potongan ayat ya. Kalau kita membaca di Al-Quran, ayat ini masih panjang. Allah memerintahkan agar kalian beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidzil qurba, kepada kerabat-kerabatnya, anak-anak yatim, wal yatama, wal masakin, orang miskin, berbuat baik kepada mereka. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Kemudian wasahibi bil jam, berbuat baik kepada kawan sejawat. Wabni sabil wa ma malakat aymanukum, berbuat baik kepada ibnu sabil yang terputus, nggak bisa melanjutkan perjalanan, dan kepada budak-budak kita diperintahkan berbuat baik. Di 10 hak ini, 9-nya itu adalah kepada manusia. Yang satu kepada Allah. Dan itu yang paling utama. Jangan sampai engkau melakukan yang 9 ini, tapi yang pertama kau nggak kerjain. Padahal penentunya adalah yang pertama. Engkau jawab yang pertama, yang lainnya nggak dijawab, insya Allah masih bisa selamat. Tapi yang 9 dijawab, yang satu nggak dijawab, pasti nggak selamat. Maka kita perlu memahami tentang tauhid ini, karena itu syarat utama. Nggak bakal diterima sudah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
Baik. Kemudian kita akan membaca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nam tafadhal. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن Ayatnya Al-An'am. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 153. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها La nukallifu nafsan. لا نكلف نفسا إلا وسعها إذا قلتم وإذا؟ فأدي- Wa idza. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dan demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fikum. Dibaca ucapan Ibnu Mas'ud halaman 16. Nah, Lihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya sampai dengan firman-Nya. Dan kubacakan, sesungguhnya inilah jalanku, berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya. barakallahu fikum.
Taib, ahibati fillah. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud, ini dalil yang kelima ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan, siapa yang ingin melihat wasiat pusaka Nabi SAW, yang di situ ada stempel Nabi SAW, stempelnya pakai cincin dulu, maka hendaklah membaca 3 ayat yang berada di surat Al-An'am 151 sampai 153. Di setiap ayat ini Allah mengatakan dzalikum wassakum bihi. Semua itu diwasiatkan kepada kalian. Diwasiatkan. Kemudian di ayat 152 sama, Allah mengatakan dzalikum wassakum bihi. Itu wasiat buat kalian. Kalau di 151 la'allakum ta'qilun, agar kalian dapat berpikir. Di ayat 152 dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian mengingat. Kemudian di 153 Allah mengatakan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itu wasiat diberikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang ingin mengetahui wasiat Nabi SAW. Yang di situ ada stempel Nabi, baca ayat ini. Kalau kita merenungkan ayat ini, sama seperti ayat sebelumnya, An-Nisa 36, di mana Allah berbincang tentang hak Dia sebagai pencipta dan hak hamba-hambanya yang hidup bersama manusia di muka bumi. Apa hak Allah? Disebutkan. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang diharamkan kepada kalian agar kalian tidak melakukan kesyirikan. Ini hak Allah. Kemudian baru setelah itu bicara hak manusia dalam kehidupan bersama. Yang pertama apa? Berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, jangan membunuh anak karena kelaparan. Bukan karena takut kelaparan, tapi engkau sedang dalam kondisi lapar, engkau membunuh anak. Apa kata Allah? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Yang kasih rezeki kepada kalian itu kami, kata Allah. Dan kepada anak-anak kalian. Jadi orang tua yang hidup dalam kelaparan jangan takut. Jangan sampai khawatir akhirnya dia membuang anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Beberapa waktu yang lalu, ya di Jember ini ada 10 anak dibuang. Bayi dibuang oleh orang tuanya. Yang 9 mati. Yang 1 hidup. Kenapa kok sampai dibunuh itu anak? Kok itu dibuang? Dan kebanyakan adalah hasil perzinaan. Kadangkala bingung orang tuanya. Bagaimana saya kasih makan dia? Allah ingatkan, nahnu narzukukum. Yang kasih rizki kepada kalian kami, kata Allah, dan kepada anak kalian. Ini hablum minan nas, bicara bagaimana hidup bersama manusia. Kemudian, jangan mendekati perbuatan-perbuatan keji. Perzinaan, LGBT, yang nampak dan yang tersembunyi. Jangan membunuh jiwa yang terlarang untuk dibunuh. Ini wasiat Allah. Kemudian jangan mendekati harta anak yatim. Anak yatim tuh jangan karena nggak ada siapa-siapa akhirnya engkau berusaha untuk menguasai dan menikmatinya. Kecuali dengan cara yang baik sampai anak-anak itu jadi dewasa. Jangan ngurangin timbangan. Jangan curang dalam menakar. Allah mengingatkan kami tidak memberikan beban kepada hamba yang melewatin dari kemampuan dia. Enggak. Kalau ngomong, yang jujur, yang adil. Walaupun nanti akan membahayakan keluarga, tapi kalau memang itulah keadilan, maka tegakkan keadilan. Walaupun kepada kerabat sendiri. Kemudian diperintahkan untuk memenuhi perjanjian sama Allah Azza wa Jal. Itu wasiat dari Allah agar kalian mengingat, kemudian dikasih tahu lagi. Ini loh jalanku yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya Nabi SAW. Yang kita tahu surga nggak akan dibuka. Nggak bakalan dibuka sampai Nabi kita Muhammad SAW yang datang ke pintu surga. Lalu beliau mengambil itu, alat pengetuk di pintu surga. Lalu dia ketukkan alat itu. Malaikat yang menjaga surga mengatakan, "Man? Siapa itu yang ketuk-ketuk itu?" Ada Muhammad. Alaihissalatu wassalam ya Rasulullah.
Kata malaikat, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu kecuali buat engkau yang lebih dahulu masuk. Maka yang ingin masuk surga bersama Nabi SAW, wasiat ini dijalanin. Jangan ikut jalan sana, jalan, ikut jalannya Nabi SAW masuk ke surga. Jadi subhanallah jamaah, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, yang di Az-Zariyat, kemudian An-Nahl, Al-Isra, Nisa, dan sampai ayat kelima ini, perintah yang pertama adalah tauhid. Karena ini syarat yang tidak bisa diabaikan. Kalau yang lainnya mungkin diabaikan. Tapi kalau tauhid, nggak ada. Dan ini sesuatu yang sudah distempel. Nggak ada ceritanya, oh mau naik banding nantinya. Udah dikasih tahu kau. Dan manusia adalah orang bebas yang berhak mau apa nggak mau, dia terserah dia. Baik. Kemudian kita masuk ke dalil terakhir yang disebutkan yang berkaitan dengan kedudukan tauhid dan hakikatnya. Silahkan dibaca hadis Mu'adz bin Jabal. Nah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi ala Allah wa haqqul ibadi ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullahi afala afala ubashirun nas. Qala la tubashirhum fayattaki la tubashirhum fayattakilu. Aku pernah diboncengkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Nah, nih, ternyata ada kontrak yang sudah Allah tetapkan antara dirinya dengan hamba-hamba. Biasanya kalau kita tekan kontrak tuh bicara apa? Bicara hak dan kewajiban. Apa hak ana sebagai pekerja di sini dan apa kewajiban ana? Maka di sini Rasul SAW menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah, yaitu hamba harus mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak yang pertama milik Allah Azza wa Jalla. Taib, yang menjadi kewajiban hamba. Terus apa hak hamba yang menjadi kewajiban Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi SAW mengatakan an la yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Melihat ini,
Mu'adz ingin menyampaikan kepada orang-orang agar mereka tahu. Ternyata yang diminta Allah dari kita itu nggak banyak gitu loh. Tapi kata Nabi SAW, la tubashshir. Jangan kau kasih kabar gembira ini. Akhirnya mereka tawakul, malas mereka beribadah. Kalau dia tahu mau ya anak kan yang penting anak kan tidak melakukan kesyirikan. Akhirnya dia malas beribadah, dosa-dosa dilanggar, padahal semua itu sebagai bentuk lemahnya tauhid dia. Orang yang mentauhidkan Allah semakin kuat, semakin bertambah tauhidnya, dia semakin dekat sama Allah, bukan semakin malas. Tapi karena ada orang-orang yang sulit memahami, maka Nabi SAW mengatakan jangan kasih tahu. Oh, tapi terus kenapa Mu'adz ngasih tahu? Ulama menjelaskan bahwasanya Mu'adz memberitahu karena Mu'adz takut berdosa. Dia mati membawa ilmu yang belum disebarkan kepada umat manusia. Maka akhirnya Mu'adz memberikan informasi itu karena takut dosa. Di sini ada banyak pelajaran ya. Dari hadis-hadis yang kita baca. Bagaimana tawaduknya Rasul SAW. Beliau naik himar, beliau naik keledai juga alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah hal yang lumrah sebenarnya. Baik, ini berkaitan dengan kedudukan tauhid dan hakikatnya, yaitu mengesahkan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita akan masuk ke bab kedua, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Orang kalau mentauhidkan Allah itu dia akan dapat apa? Karena biasanya orang itu tertarik dengan hadiah, tertarik dengan bonus, tertarik dengan diskon. Makanya kadang-kala kalau beli online itu kenapa ada diskon ongkir, ada diskon apa lagi? Diskon barangnya di diskon, beli 2 dapat 1, beli 2 dapat 1 rugi cuma. Beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3. Menarik dia. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi di bab kedua ini beliau menjelaskan keistimewaan apa yang akan didapat oleh orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dia akan dapat remisi, pengampunan atas dosa-dosa yang dia kerjakan sehingga dia bisa lebih cepat keluar dari tahanan. Maka kita akan lihat beberapa ayat yang beliau sebutkan. Subhanallah, kitab Tauhid ini jamaah, ya sebuah kitab yang isinya nama bab, kemudian ayat Quran, hadis Nabi SAW, ucapan para sahabat atau ucapan para salafus soleh. Bas. Dulu ada orang yang benci banget sama Syekh Muhammad At-Tamimi. Selalu mencelanya. Akhirnya, salah satu muridnya itu memberikan kitab ini kepada Syekh dengan dibuang nama pengarangnya. Kita lihat siapa nama pengarang kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi. Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Yang kemudian orang-orang menuduh pengikut beliau dengan ucapan Wahabi. Padahal Wahab itu bukan namanya beliau. Namanya bapaknya. Mereka nggak mungkin mengatakan pengikut Muhammadi. Karena namanya Syekh Muhammadi. Kalau menjadi pengikut Syekh Muhammadi, beliau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi dinisbatkan kepada bapaknya dengan sebutan Wahabi. Karena memang ternyata ada sebuah sekte Wahabi, salah satu sekte dari kelompok Khawarij, yang mereka memang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Mereka berasal dari Maroko, dari Maghrib sana, atau dari Aljazair, dari daerah sana, yang namanya Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya buku ini disebut Syekh Muhammad At-Tamimi, bukan Muhammad bin Abdul Wahab.
Kalau dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab nanti nggak mau baca orang. Iya. Cerita tadi di India bagaimana syekhnya ini selalu menjelek-jelekkan Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai ada satu muridnya dari Arab yang belajar ke India, dia beli kitab Tauhid, dibuang sampulnya. Kalau ini kan namanya yang tidak dengan nama lengkapnya beliau. Kayak ana namanya bisa Syafiq, bahasa lama. Nama lengkap ana Syafiq Riza, Riza nama bapak ana. Gitu. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab nama bapaknya. Ketika diberikan kitab Tauhid ini, sang murid mengatakan, Syekh, ana dapat kitab, tolong dikoreksi, benar nggak buku ini? Dibuang sampulnya. Setelah dibuang, dibacalah sama syekhnya ini. Dapat berapa hari ngomong, Syekh, kitab siapa yang ngarang buku itu? Bagus banget buku itu, kata dia. Isinya cuma bab, ayat, hadis. Kalau ada ucapan sahabat atau ucapan salafus saleh akan disebutkan sama Syekh. Kata muridnya, Syekh, ini buku yang sampulnya masih ada. Tertulis Muhammad bin Abdul Wahab. Ini orang yang tiap kita selesai kajian kita doakan keburukan buat beliau. Nah, Syekh. Akhirnya Syekh merubah. Setiap selesai kajian, beliau mendoakan kebaikan buat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena isi kitabnya, ya ini yang kita baca. Kita baca bab pertama tadi, udah ngeliat. Kita masuk ke bab kedua. Apa sih isinya di bab kedua ini? Nah, silahkan dibaca. Bab 2. Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman atau kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini adalah ayat pertama atau dalil pertama yang beliau sebutkan sebagai penjelasan untuk keistimewaan orang yang mentauhidkan Allah. Dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid ini. Di surat Al-An'am ayat 82 ini, di sebelumnya ayat 81, Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya. Kaumnya itu suka nakut-nakutin Nabi Ibrahim. Diteror Nabi Ibrahim. Nanti engkau kualat nanti dengan Tuhan-Tuhan kami. Kau nanti akan mendapatkan berbagai macam gangguan dalam kehidupan ini. Kau akan sengsara. Sampai Nabi Ibrahim dikatakan nggak punya anak itu, ya karena menyelisihin Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang pantas merasakan keamanan? Aku atau kalian gitu loh. Kok kalian malah nakut-nakutin aku? Kemudian di ayat 82 Allah mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah yang paling pantas mendapatkan keamanan. Di dunia, di alam barzakh, dan kelak di padang mahsyar. Mereka yang lebih pantas. Karena di hati mereka hanya ada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, di hatinya itu ada berbagai macam sesembahan. Maka orang-orang yang pakai jimat umpamanya, dia itu bergantung sama jimat tersebut. Biasanya dia, kalau jimatnya ketinggalan, dia nggak merasa aman. Karena keamanan dia bukan dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah itu nggak pernah ketinggalan, nggak ada ceritanya. Tapi kalau bicara jimat, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, ya di tempat tertentu Tuhannya itu ada. Tapi Allah alal arsy istawa, berada di atas arsy dan senantiasa mengawasi dan bersama hambanya. Maka sesuai dengan kadar keimananmu, maka seperti itu rasa aman yang engkau akan dapatkan. Orang yang takut dengan masa depan, urusan rizki, urusan sekolah, bisnis ini itu ada kekhawatiran. Kenapa engkau? Engkau nggak yakin sama Allah.
Ketika dia yakin sama Allah Azza wa Jal, Allah akan memberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung. Pernah melihat burung itu belanja di pasar untuk 2 hari? Burung pipit umpamanya. Pernah kita ngelihat dia bawa karung beras taruh di sarangnya? Nggak ada. Terus gimana dia? Ya besok apa kata besok? Orang beriman itu nggak akan takut dengan masa depan. Dia berusaha, dia menabung, dia menyimpan, tapi dia yakin Allah Jalla Jalaluh adalah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka orang yang mentauhidkan Allah selamat dari berbagai macam teror yang dilakukan oleh jin-jin, oleh setan-setan. Wa ulaika hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka kita lihat para pelaku kesyirikan hidupnya selalu dalam ketakutan. Mereka melakukan ritual ini supaya nggak bencana, kata dia. Melakukan ritual ini supaya tidak terjadi petaka. Tunggu. Yang kalian lakukan semuanya ini dalam rangka mencari keridhaan Allah atau kepada selain Allah? Coba ditanyakan. Kalau kepada Allah, engkau lihat yang Allah pinta apa sih? Yang Allah pinta agar kita mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi ada orang-orang yang mencari rezeki umpamanya, berangkat kepada jin, berangkat kepada orang pintar bagaimana tokonya supaya laris. Nanti kalau sudah sepi tokonya, berangkat ke sana lagi, dia melakukan ritual-ritual yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Sampai ada orang yang cari uang gaib dicari di mana pakai bantuan ini itu macam-macam. Semakin engkau beriman kepada Allah, maka semakin tenang hidup. Tapi tatkala keimananmu lemah, bercampur dengan kezaliman, dengan kesyirikan, atau dengan dosa-dosa yang lain, biasanya akan muncul rasa takut dan khawatir. Barakallahu fiik. Baik. Dalil yang kedua, silakan dibaca dari hadis Nabi SAW. Badah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatahu alqaha ila wa kalimatahu alqaha wa kalimatuhu wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, serta ruh daripadanya. Dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya, dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga, betapapun amal yang telah diperbuatnya. Barakallahu fikum. Kita lihat nih bagaimana seorang muslim. Kita sampaikan kepada orang-orang non-muslim, ya, umat Kristiani umpamanya. Rasul SAW mengatakan, barang siapa bersaksi, yang pertama, la ilaha illallah, wahdahu la syarika. Dia esa, tidak sekutu baginya. Yang kedua, dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Isa, Yesus, yang disembah sama orang-orang Nasara, buat kita, dia tuh hamba Allah. Kita percaya dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa. Maka kita juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Kalimat yang Allah alqaha ila Maryam. Bagaimana Maryam bisa bunting?
Allah yang mengatakan kun. Maka jadilah Isa di perutnya Maryam. Ruh yang ditiupkan. Jadi bukan Tuhan Nabi Isa ini. Dia hamba Allah. Kemudian dia juga bersaksi, surga itu benar adanya. Neraka itu benar adanya. Maka Allah akan masukkan orang ini, apapun amalannya, ke surga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mau dia orang jahat, mau banyak dosanya, masuk surga. Loh enak, Ustaz. Ya, inilah fadilatut tauhid. Ini keutamaan tauhid. Tapi sebaliknya, kalau engkau soleh, menurut pandangan manusia, engkau suka membantu orang lain, menolong orang lain, banyak hartamu, bahkan miliaran yang engkau sedekahkan, tapi engkau tidak mentauhidkan Allah, neraka tempatnya. Loh, kok bisa kayak gitu? Kita dari tadi udah bacain. Syarat pertama masuk surga itu la ilaha illallah. Makanya di hadis ini disebutkan, Allah akan memasukkan orang ini, apapun amalan dia. Mau benar, mau salah. Tapi bicara masuk surga, maka masuk surga buat orang yang mentauhidkan Allah ini ada dua macam. Yang pertama, yang langsung masuk ke surga. Langsung masuk ke surga. Karena kebaikan dia melebihin keburukan. Tapi kalau keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, ini orang ahlu tauhid masuk neraka dulu. Tapi pada akhirnya dia masuk surga. Jadi nggak ada ahlu tauhid yang berada di neraka. Pada akhirnya. Karena kita tahu ada orang-orang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang juga masuk neraka, Ustaz. Ada. Iya. Tapi nanti cerita terakhirnya neraka itu akan bersih. Semua akan dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke surga. Jadi masuk surganya ahlu tauhid dengan dua hal atau dua macam. Yang pertama, yang kalau amal solehnya, ini buat teman-teman yang belajar tauhid, jangan engkau berpikir, yang penting tauhid, walaupun anak berbuat dosa apa, kalau tauhidnya benar, masuk surga. Nah, itu janji Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ada yang mampir, ada ahlu tauhid yang mampir ke neraka. Dan jangan diremehkan urusan azab neraka ini. Satu celupan di neraka, satu celupan melupakan segala kenikmatan. Kenapa ahlu tauhid kok masuk neraka, Pak Ustaz? Karena kebaikannya lebih sedikit dari keburukannya. Kan nanti akan ada mizan, akan ada penimbangan amal. Dan Allah sudah sebutkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia yang akan dalam kehidupan yang diridhoi, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ternyata amal kebaikannya lebih ringan dari amal keburukannya, neraka tempatnya. Ahlu tauhid ada yang masuk neraka. Karena nanti akan ditegakkan keadilan. Kalau memang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, ya masuk neraka dulu. Baru terakhirnya nanti masuk surga. Ini, jadi hadis Nabi SAW mengatakan, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuat, apapun amalannya. Sebenarnya seperti itu maknanya. Apapun amalan dia, apapun, dia akan masuk surga. Bisa jadi masuk surga langsung, atau dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Dalil yang ketiga. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula pada hadis dari Itban. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallahu yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka orang yang berkata, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya.
dan mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Barakallahu fikum. Baik. Di sini jelas Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa? Ahlu tauhid. Dan diharamkan neraka untuk ahlu tauhid ini dua kondisi. Kondisi yang pertama, diharamkan masuk neraka. Artinya enggak, dia dihalangi untuk masuk neraka, nggak bisa masuk neraka orang ini. Siapa? Ini orang yang menyempurnakan tauhidnya. Walaupun dia punya dosa, tapi dosanya Allah ampuni. Dan seperti yang tadi disebutkan, kalau masuk surga itu ada yang masuk langsung ke surga tanpa lewat neraka. Itu siapa? Orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Ini bicara diharamkan masuk neraka, ada yang diharamkan masuk. Jadi dia langsung masuk surga nantinya. Yang kedua adalah diharamkan kekal di neraka. Artinya nih ahlu tauhid masih masuk neraka, tapi tidak kekal di neraka. Kenapa? Karena dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana nanti Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mengeluarkan dari neraka setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Yang di hatinya ada keimanan walaupun sebesar gandum. Kalimat tauhid ini akan mengeluarkan dia dari neraka. Jadi ingat, ada yang diharamkan masuk, ada yang diharamkan kekal. Disinilah nanti kembali seperti yang disebutkan bahwasanya akan ada penimbangan amal, ada akan hisab. Apakah dia orang-orang yang pantas masuk surga langsung atau orang-orang yang harus mampir di neraka tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Barakallahu fiik. Baik. Lanjut ke dalil yang keempat, silakan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adzakuruka wa ad'uka bihi." Qala, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Qala, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Qala, "Ya Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallahu fi kuffatin malat bihinna la ilaha illallah." Musa berkata, "Ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, katakan hai Musa, la ilaha illallah." Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini." Allah pun berfirman, "Hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah niscaya lebih berat timbangannya." Barakallahu fikum. Nah, di sini kaffah ya. Sebagian lebih mensahihkan kiffah dengan kasrah, bukan kaffah tapi kiffah. Baik. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Kita tahu bagaimana Nabi Musa kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah Kalimur Rahman. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta sama Allah amalan nih yang dapat digunakan untuk berzikir, berdoa. Lalu ternyata Allah menyuruh mengatakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, maksudnya Nabi Musa mau amalan khusus yang sangat spesial gitu loh. Adapun la ilaha illallah, kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna."
Kalau la ilaha illallah semua orang mengatakan itu gitu loh. Maka Allah menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa nggak ada kalimat yang lebih utama dari kalimat ini. Nggak ada. Kalimat yang lebih istimewa, yang lebih baik dari kalimat ini nggak ada. Maka kemudian beliau mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Musa untuk memberikan gambaran bahwasanya ucapan la ilaha illallah ini afdhalul dzikr. Bagaimana kalau langit yang 7 lapis serta isinya selain Allah itu berada di kiffah, di satu daun timbangan. Dan juga bumi. Langit yang 7 lapis tambah bumi dan isinya ditaruh di satu daun timbangan. Jadi kalau kita lihat timbangan nanti itu timbangan bukan seperti timbangan digital atau timbangan yang di pasar, tapi timbangan yang punya dua daun ya, 2 daun timbangan. Biasanya kalau kita ngelihat tuh lambang keadilan itu kan timbangan yang model kayak gitu tuh. Baik, setelah diletakkan di sini semuanya, bumi dan isinya, langit dan isinya, kemudian kalimat ini diletakkan di satu daun timbangan satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kita sadari bersama jemaah. Kalimat ini kalimat yang agung sekali. Oleh karena itu, kalau engkau sedekah, membantu orang lain, berbuat baik sama orang lain, tapi engkau tidak mengatakan kalimat ini, nggak ada gunanya. Kalimat ini lebih berat dari langit. Lebih berat dari bumi dan isinya. Maka jangan pernah meremehkan kalimat ini. Afdalul dzikr. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi kita alaihissalam ketika beliau wukuf di padang Arafah, apa kata beliau? Khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baiknya yang diucapkan oleh aku dan oleh nabi-nabi sebelumku apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tuh. Barakallahu fiik. Baik, kita ke dalil yang terakhir di bab kedua ini, silahkan dibaca. Anas radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allahu ta'ala, ya bana adama lau at ya bana adama lau ataitani bi turabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi turabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Allahu Akbar. Kita lihat nih jemaah. Allah mengatakan kepada hambanya, ya ibna Adam, ya ibna Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa, tidak ada satupun, satu jengkal pun tempat di bumi ini kecuali ada dosa dia. Di Indonesia full dari Sabang sampai Merauke. Di Asia dosa-dosa dia kerjakan. Ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, semua ada dosa dia. Kemudian dia menjumpai Allah Azza wa Jal tanpa melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka Allah akan ampuni. Tapi kalau syirik, engkau punya amal soleh sepenuh bumi ini, tapi engkau melakukan kesyirikan, malah ditolak. Sebaliknya, engkau mempunyai la ilaha illallah, dan engkau tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Tapi ingat, tadi kita sudah sampaikan, ada ahlu tauhid yang masuk surga langsung, tapi ada ahlu tauhid yang masih masuk neraka, tapi nanti Allah ampuni. Pada akhirnya dia akan masuk
surga Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan, maka balasan buat orang-orang yang melakukan kesyirikan, kalau dia orang baik, balasannya di dunia. Mungkin rizkinya dia lancar, tapi di akhirat nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa buat mereka. Barakallahu fiik. Ini yang berkaitan dengan keistimewaan tauhid, ya. Bagaimana tauhid itu ternyata menghapuskan semua dosa, jam. Semua dosa. Cerita yang membunuh 100 orang tuh, bagaimana Allah mengampuni dia. Cerita tentang wanita pelacur yang ngasih minum anjing, bagaimana Allah mengampuni dosa dia. Itu karena dia punya tauhid. Kalau nggak punya tauhid, ya nggak ada ampunan buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustaz, atas tausiah yang telah diberikan Ustaz, yang sampai saat ini masuk bab kedua Ustaz ya. Kita akan masuk ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kajian kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sedang punya bisnis dan meminta syariat ke Ustadz atau kiai dan dimandikan atau dikasih parfum atau air, apakah itu termasuk syirik tidak? Gimana Karena Bang? dalam Islam, Apanya? apakah itu termasuk syirik? Minta dimandikan, dikasih parfum. Apanya yang dimandikan, Bang? Ustadz. Kenapa Ustaz? Apanya yang dimandikan? Ya dirinya dia, karena kan dia lagi bisnis nih Ustaz. Dia datang ke Ustaz, terus kemudian dimandikan, kemudian dikasih parfum atau dikasih air, apakah itu termasuk syirik? Karena katanya dalam Islam, duha, doa, dan syariat itu juga butuh. Begitu, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ya hibbati fillah. Sampai hari ini sih Yusuf itu masih sering dimandikan sama ibunya. Dikasih parfum sama ibunya. Kasih bedak sama ibunya. Nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya seperti anak yang kita mandikan supaya kelihatan wangi, supaya rapi, orang tua mandikan anaknya. Tapi kalau dia dimandikan sama kiai, sama ustadz, sama tuan guru, kenapa dia dimandikan? Emangnya nggak bisa mandi sendiri? Apa tujuannya? Apakah memang sedang melakukan sebuah ritual? Ini yang nanti perlu diperdalam lagi. Jadi sejatinya kita datang ke seorang ustadz, minta doa, boleh. Boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minta doanya Uwais Al-Qarni. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Tapi bukan dengan melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan. Apakah itu dikatakan syirik? Wallahu a'lam. Apa sebenarnya yang sedang terjadi gitu loh. Kalau sekedar dimandikan, ya namanya orang dimandikan. Kadang-kala ada ritual, Anda baca di beberapa situs berita, ada yang dimandikan di sungai mana ya. Ditenggelamkan untuk mengusir jin, atau untuk supaya rezekinya lancar. Ini minta sama siapa gitu. Kan kita tahu bahwasanya tujuan diciptakannya manusia dan bangsa jin adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu? Apakah Allah yang mengajarkan itu? Atau itu bentuk ritual kepada selain Allah? Maka ini yang perlu diingat. Jadi buat teman-teman yang khawatir dengan masa depan, khawatir dengan usahanya, maka jangan pernah melakukan kesyirikan. Karena sejatinya engkau akan terus hidup dalam kekhawatiran. Kita baca tadi surat Al-An'am bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka dialah orang-orang yang akan aman hidupnya. Dia akan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun yang terjadi, la haula wa la quwata illa billah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan, masih sesuai dengan tema. Kasih tahu nanti.
Nanti. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. hukumnya orang yang gulu terhadap gurunya? Terhadap gurunya, kemudian hukumnya bagaimana? Karena terkadang memberikan air minum bekas gurunya, kemudian direbut untuk diminum, atau untuk mencium tangannya dianggap mendapat syafaat kelak. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara menghormatin guru, maka itu hal yang wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna." Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Siapa? Man lam yarham saghirana. Orang yang tidak menyayangi yang kecil. Walam yuwaqqir kabirana. Dia tidak menghormati yang besar, yang lebih tua. Walam ya'rif li'alimina haqqa. Dan orang yang tidak tahu dengan hak orang yang alim. Jadi guru itu harus dihormati, harus dihargai. Dan kita melihat bagaimana para sahabat menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana kemudian para tabi'in menghormati para sahabat Nabi. Hanya saja nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau bicara mencium tangan guru, boleh-boleh aja. Tapi mencium tangan guru dengan keyakinan bahwasanya ada berkah di tangan guru ini yang nanti perlu dipertanyakan. Dari mana kok ada berkah di tangan gurunya? Berkahnya guru itu di ilmunya. Berkahnya guru itu di kesolehannya, di doanya. Bukan di tangannya. Tapi kalau kita mencium tangan guru sebagai bentuk menghormati guru, nggak ada masalah. Tapi tidak dengan meyakini bahwasanya tangannya guru itu ada berkahnya. Bagaimana dengan bekasnya orang soleh? Umpamanya kalau kita bicara bekas minumnya orang yang soleh. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Karena yang ada berkah di jasadnya itu yang disepakatin adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi. Para sahabat rebutan bekas minumnya Nabi SAW. Ya. Mereka berebut rambutnya Nabi SAW. Tapi bagaimana dengan bekasnya orang yang soleh? Apakah para sahabat berebut bekas minumnya Abu Bakar? Bekas minumnya Umar? Bekas minumnya Uthman? Ali? Maka pendapat yang lebih kuat, kalau bicara berkah, itu berkah ada di jasad Nabi SAW. Sehingga bekas minumnya itu ada barokah. Tapi kalau bekas minumnya ya selain Nabi SAW, walaupun dia orang soleh, maka sepertinya yang lebih kuat nggak ada berkah di sana. Tapi berkahnya guru itu di ilmunya. Berkahnya guru itu tadi di doanya. Engkau kalau datang ke guru, engkau berkhidmat kepada guru, menyenangkan itu guru, insya Allah ya kita akan masuk dari umatnya Nabi SAW. Jadi intinya kita wajib menghormati guru kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Hadza wallahu a'lam. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Mungkin sebelum pertanyaan yang langsung oleh peserta yang ada di Zoom ini, mungkin dipersiapkan nanti Ibu Yuliza dari Bekasi. Sebelumnya kita tanyakan kembali. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bertobat seseorang yang dulunya pernah melakukan kesyirikan dengan pergi ke dukun untuk meminta air buat suaminya agar suaminya luluh dan nurut kepadanya sampai kalau Allah suaminya meninggal. Jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara apa yang kita lakukan kalau kita pernah melakukan kesyirikan, maka bertobat dengan taubatan nasuha. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau bicara seperti tadi yang disebutkan, sebenarnya bisa jadi itu sihir.
yang dilakukan kalau berangkatnya ke dukun. Sihir bagaimana suaminya bisa tunduk. Sihir itu macam-macam. Ada yang nanti di air, ada nanti yang di rambutnya, ada subhanallah. Sampai sihir modern itu mungkin ada perbedaan dengan sihir masa lalu. Ana pernah dapat potongan video bagaimana untuk agar dua orang ini menyatu digembok. Jadi setelah dibacain mantra terus fotonya itu digembok supaya tidak terpisah dari suaminya atau dari istrinya. Itu yang dilakukan. Itu salah satu bentuk sihir ya. Jadi kalau datang ke seorang ustadz, yang ustadz itu ketika ditanya, kemudian ustadz, ana punya masalah sama suami, ini itu, doakanlah. Maka nggak ada masalah gitu loh. Tadi kita udah sampaikan bahwasanya ada berkah di doanya orang soleh. Dengan harapan dia lebih dikabulkan. Tapi kalau kita melakukan berangkat ke dukun tadi disebutkan, kemudian dikasih air atau apa, maka yang perlu dilakukan bertobat kepada Allah Azza wa Jal dengan dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan sebenarnya bagi seorang yang muslim yang kembali taat kepada Allah, setiap sholat sebenarnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya kadangkala di sini orang mengatakan dengan lisannya tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Maka insya Allah dengan dia bertobat dengan taubatan nasuha, tadi menyesali, meninggalkan perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulangi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dia. Bertifillah, kalau nggak salah kajian kita malam ini apa? Sihir rumah tangga ya. Jadi ya nggak tahu yang ngasih judul itu, ada sihir yang nggak boleh gitu loh. Sihir itu hukum asalnya dilarang gitu loh. Tapi ada ya kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Termasuk dari sebagian penjelasan itu seperti sihir. Artinya orang itu jadi terpukau ya, jadi dengerin gitu. Nah, nanti yang kita bahas malam ini bagaimana para istri ini kalau ingin suaminya itu cinta sama dia, sayang sama dia, maka ada hal-hal yang sesuai dengan syariat yang perlu dilakukan gitu. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Tafadhol Ibu Yulisa, silakan. Ya, syukran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Afwan izin bertanya Ustaz. Ini tentang kedudukan sebagai anak dan istri. Alhamdulillah ibu bersama saya Ustaz. Nah, seringkali ada saudara atau teman ibu yang datang ke rumah. Kadang ada temannya yang sama suaminya gitu. Sementara saya pernah mendengar bahwa ada hadis ya Ustaz, sebagai istri kita dilarang memasukkan orang ke dalam rumah tanpa izin suami. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah saya harus bilang ke ibu saya bahwa harus izin ke suami dulu atau tidak gitu? Ini khawatir menyinggung perasaan ibu gitu Ustadz. Dan khawatir juga dosa karena tidak izin dengan suami. Mohon pencerahannya. Syukran jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Tatkala istri itu taat dan patuh sama suami, maka yang akan terjadi, akan tercipta masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhai. Tapi kadang-kala kita melihat banyak istri yang nggak peduli dengan hak suaminya, mau dia gitu. Terus gimana nih ceritanya? Ya boleh jadi anti sebagai istri minta izin umum kepada suami. Izin umum. Atau yang ngomong sama suami, gimana kalau ada kawannya ibu yang datang, istri sama suaminya? Diizinkan nggak suruh? Jadi perlu minta izin umum. Artinya kan dia bukan hendak menjumpai istrinya ini. Dia menjumpai ibunya. Itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau memang nanti ternyata suami tidak memberikan izin, maka mungkin sang lelaki nunggu di teras. Atau bisa jadi ibu yang menjumpai di teras. Jadi tidak masuk ke dalam
rumah. Tinggal bagaimana dikondisikan sehingga anti tetap berbakti sama ibu dan anti juga tidak durhaka kepada suami. Maka insya Allah masih ada solusi dalam permasalahan seperti ini. Boleh jadi tadi meminta izin umum kepada suami, atau nanti modelnya ada ruang tamu khusus yang buat ibu kalau jumpain tamunya, mungkin tadi ada tamu yang datang bersama suaminya. Atau bisa jadi kalau memang nggak boleh masuk ya nunggu di teras ya. Hadza wallahu a'lam. Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, adakah bacaan zikir atau doa yang bisa memperkuat tauhid dan bacaan yang bisa menguatkan tauhid saat dilanda futur atau penurunan iman? Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Nah, jadi ketika kita futur, yang perlu dibaca itu ya kalimat tauhid. Nabi SAW di antara doa yang beliau ajarkan ya, ketika orang itu sedang gundah gulana, sedang bimbang dalam hidup ini, untuk mengatakan Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Doa lain yang diajarkan Nabi SAW, la ilaha illallahul alimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Isinya semuanya tauhid. Dan doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus, tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang menyebabkan tauhid hamba, keimanan hamba itu lemah, dosa biasanya. Maka yang perlu dilakukan hamba ketika dia futur, maka bertobat kepada Allah. Beristighfar. Memperbanyak ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Kadang-kala hatiku itu ada ghain, seperti awan-awan tipis ya, yang berada, yang mentari itu masih cahayanya bisa menembus. Fa astaghfirullah, kata Nabi SAW, solusinya aku istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka engkau kalau memang ingin ya keimananmu semakin kokoh, hatimu semakin jernih, maka dengan memperbanyak istighfar. Yang man aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan bagi dia segala kemudahan, segala solusi untuk permasalahan dia, dan akan dihilangkan segala gundah gulana dari jiwa. Maka tolong dilihat, kalau memang ada dosa yang kita kerjakan, tinggalkan itu dosa, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, insya Allah kembali lagi itu untuk menjadi fresh keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Kayaknya pertanyaan terakhir nih. Satu lagi Bang. Fadhol Bang. Anda beri kesempatan ke jamaah Ahi Rafli. Tafadhol. Ahi Rafli. Oke, kalau tidak mungkin saya bacakan pertanyaan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Video antum mau nggak kelihatan? Untuk belajar tauhid sendiri, kalau misalkan orang baru hijrah dan baru mempelajari tauhid, tapi terkadang kita itu sama lingkungan itu masih terpengaruh Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz? Nah, ininya. Subhanallah. Karena kan ada, kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada kata-kata yang agama seseorang itu sesuai teman dekatnya gitu kan. Nah, sahih.
Gitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Ya ahibati fillah, kalau kita lihat ya, orang-orang yang baru hijrah, kalau dulu di masa Nabi SAW, kalau ada orang-orang yang baru hijrah, yang baru masuk Islam, datang ke kota Madinah, maka apa kata Nabi SAW? Allimuhul Quran wa faqihuhu fid din. Ajarin dia Quran dan fahamkan dia dengan agama. Jadi mau tidak mau memang orang harus belajar. Dia mempelajari ilmu agama ini, mempelajari Al-Quranul Karim. Kalau bicara dia terpengaruh dengan lingkungan, nah itu hal yang wajar. Memang lingkungan itu mempengaruhi. Kita yang harus pandai-pandai ya menjaga diri kita. Kalau kita tahu ada orang kena COVID-19 sekarang nih di masa pandemi, kita tahu fulan nih positif. Tapi fulan itu suka keluar. Apa yang kita lakukan? Kita akan menjauh dari fulan. Kalau bicara keimanan, kalau anak kumpul sama fulan, anak bisa berubah, terpengaruh sama fulan, berarti anak harus menjauh dari fulan. Kalau sekedar Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, nggak ada masalah sama teman-teman gitu. Tapi kalau kita kumpul lagi sama mereka, dengan keimanan kita yang masih lemah, dengan keilmuan kita yang masih belum sempurna, harapannya kan kita bisa mengajak teman-teman. Kalau engkau mampu, Rafil kalau bicara, insya Allah Anda bisa ngajak teman-teman, tafadhol. Tapi jangan sampai engkau yang terpengaruh sama dia. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi SAW, seorang itu ikut agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Lihat engkau bersahabat dengan siapa gitu. Jadi kita melihat kondisi kita, tatkala kita sudah mampu, maka kita nggak ada masalah kumpul sama mereka dalam rangka mengajak mereka. Ana dulu seperti mereka Ustaz. Ana juga jauh dari agama. Alhamdulillah kasih hidayah. Ana ingin sahabat-sahabat Ana juga seperti Ana. Itu kapan? Tatkala engkau sudah kuat. Tapi kalau belum, yang ditakutkan kau akan terpengaruh dengan mereka. Sehingga kenapa disyariatkan hijrah? Pindah tempat. Yang membunuh 100 orang itu, kata alim ulama, engkau jangan balik ke kampungmu lagi gitu loh. Engkau balik ke sana ya bunuh lagi nantinya. Terus gimana? Ya pindah. Suruh pindah kemana? Ke kampung yang tempatnya orang-orang soleh. Sehingga di situ dia bisa lebih baik. Tapi ternyata orang itu sebelum sampai ke kampung yang baik telah meninggal dunia. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita, bermanfaat buat keluarga kita, dan Allah memberikan bimbingan kepada kita agar kita dapat mengamalkannya, bukan hanya menjadi wawasan dan wacana yang kosong. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya, pembahasan buku Tauhid yang insya Allah akan kita lanjutkan bulan depan sehingga sampai tuntas buku tersebut. Dan tak lupa kami mohon maaf selaku panitia dari Majelis Ta'lim Bulughul Jannah atas tidak sempat terbacanya beberapa pertanyaan dari jamaah karena terbatas waktu. Kemudian insya Allah untuk kajian berikutnya di bulan depan akan membahas bab ketiga Ustaz ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di kajian berikutnya. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.